Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan pembelajar luar biasa? Semoga sehat selalu, saya doakan di mana berada. Nah, masih di edisi isoman karena saya lagi isoman, isolasi mandiri. Nah, saat ini saya pengen sekalian nge-backup kuliah umum. Kemarin udah ada kuliah umum pemasaran sama kuliah umum manajemen perubahan. Nah, kali ini saya akan upload tentang mata kuliah umum di komunikasi bisnis. Wah, ini menarik nih. Karena di mata kuliah umum komunikasi bisnis ini, kita telah mengundang waktu itu Pak Dr. Ajat Wiratma SH MPD. Beliau adalah eksekutif produser dan news anchor di MNC News. Nah, jadi ini benar-benar ahli profesionalnya di bidang komunikasi. Seperti itu, kita undang dia dan ini dimoderatori oleh Bu Dr. Yanti Pangeribuan SMPD dan MSI. Nah, beliau udah ada dokternya. Terus habis itu juga ada Pak Haris, Pak Ibnu Haris Nasution, dan juga saya nimbrung juga sebagai pembicara sebentar. Nah, ngobrol asik sambil kuliah ini dia mengambil tema menggagas pemetaan presentasi bisnis yang jitu di masa pandemi. Wah, mantap nih. Ini dilakukan pada tanggal 20 Juni kemarin 2021 jam 15.45 sampai 17.45 seperti itu. Nah, rekan-rekan selamat menyaksikan, semoga bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari cuplikan video kuliah umum ini. Terima kasih dan selamat menonton. Baiklah, terima kasih Bapak Didin. Selamat kembali beraktivitas. Boleh kita lanjutkan dengan Pak Haris. Ya. Baik, terima kasih waktunya kepada Ibu Dr. Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf Pak Haris, izin. Ya. Ini kayaknya Pak Mas Mahadilah nih jangan dipin deh biar jadi tampilannya ke Pak Haris speakernya. Ini Pak Haris yang ngomong tapi saya ngeliatnya Mahadilah terus nih. Jadi bagusnya sih pun ada online. Semua bisa kita lakukan melalui online. Mohon maaf saya agak sedikit cepat. Nah ini, kembali kita ke marketing. Kenapa online marketing? Yang pasti, online itu nggak ada matinya, kecuali baterai habis. Ya, bisa menjangkau secara luas, ya, namun tetap tertarget. Biayanya relatif, ya. Kalau kita harus membeli sesuatu, kita harus keluar dengan kos yang cukup tinggi. Ngapain? Kita sekarang, ya istilahnya kasarnya kalau rekan-rekan mahasiswa saya bilang, yang penting ada paket Pak, aman. Saya bisa kuliah online, aman. Yang penting ada paket, ya kan? Atau biaya relatif terjangkau. Menjadi bisnis yang dicari, ya sekarang. Bukan yang kita menawarkan. Sekarang orang mencari-cari, ya kebiasaan masyarakat berbelanja atau terjadinya pergeseran pola berbelanja itu mulai berubah. Nah inilah mengapa terjadinya online marketing. Nah bisa kita lihat di sini, ya tipikal dari e-commerce, ya melalui transaksi, ya bisa kita lihat di sini semua sekarang melalui online. Nah di sini bisnisnya yaitu bisnis atau B2C, C2C dan G2C bisa kita lihat di sini, ya. Kita mungkin sudah tidak tidak asing lagi dengan nama-nama yang tertera di sini, ya. Bahkan pemerintah pun sekarang, ya, apalagi ditunjang oleh kondisi yang sedang COVID ini, pemerintah bahkan melarang atau sekarang kalau saya dengar di Jakarta mulai Senin kalau nggak salah WFH ya. Saya nggak tahu apakah sistemnya seperti yang lalu, berapa persen lagi. Yang pasti sekarang Jawa itu sekarang hampir 100% adalah zona merah. Otomatis semua itu dilakukan melalui online. Bikin paspor online, e-Samsat, kebetulan di tempat saya sekarang Samsat itu sudah bisa online gitu ya, langsung. Terus transaksi pembayarannya melalui elektronik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini semua sudah digunakan, ya. Nah, ini kita next. Nah, bisa kita lihat secara pasar global dan pasar nasional. Ini dia, ya. Nah, infrastruktur untuk e-commerce itu ya pasti kita menggunakan jasa provider, ya.
Kalau kita sebut di Indonesia itu yang sering kita gunakan adalah menurut survei ya, adalah Telkomsel, Indosat, XL dan Tri, Smart dan sebagainya. Jadi kita ambil yang besaran saja. Di sini juga sekarang banking, dulu saya 19 tahun berkecimpung di banking. Sekarang banking yang tidak melalui online itu akan ditinggalkan oleh nasabahnya. Banking yang tidak mempunyai transaksi dengan online, say goodbye. ATM sekarang sudah akan menjadi, sebentar lagi kalau saya sempat berseloroh dengan teman-teman perbankan saya ya, atau kadang kita sama-sama konsultan perbankan sering bilang, wah masih ada ATM banknya, wah ntar lagi ATM ini akan jadi barang yang langka. ATM akan taruhnya di museum, bukan di bank lagi. Jadi seperti itu jobnya. Karena apa? Ya semua akan dilakukan melalui handset atau melalui handphone. Ya, bahkan saya ingat sekali sedikit saat itu pertama kali yang mempelopori terjadi adanya mobile banking di Indonesia itu di tempat saya kebetulan di perusahaan saya, sampai itu tercetusnya awalnya ketika direktur utama saya ya saat itu ketinggalan dompet. Ini sedikit cerita, tapi ini memang benar, ini yang mendasari beliau membuat aplikasi mobile banking. Sempat tertinggal dompet, dia ngomong sama drivernya bilang, Pak, apakah kita akan balik ke rumah untuk ambil dompet? Oh, nggak perlu, saya dari handphone aja kok. Nah, sejak itulah dia mengembangkan sehingga timbul, dulu masih SMS banking ya, sehingga timbul itu tadi, dengan adanya Android, buatlah aplikasi-aplikasi yang ditunjang oleh Android, sehingga itu bisa kita lihat sekarang. Itu salah satunya pencetusnya adalah dari tempat saya kerja dulu. Cuman awalnya sepele. Saya lebih bagus ketinggalan dompet daripada saya ketinggalan handphone. Betul sekali. Kenapa? Karena sekarang semua transaksinya melalui online. Oke? Nah, bisa kita lanjutkan? Saya agak sedikit cepat ya, karena waktu saya cuma sekitar 10-15 menit. Ayo hati-hati ya, sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat selalu. Kita Oke. lagi Zoom. Nah, hujan, nggak apa-apa. Kan baik. pakai payung. Nah, apa kelebihan berjualan di marketplace? Itu lebih mudah dan sebagainya. Yang sudah kita bahas tadi, ini adalah mengenai survei-survei saja yang saya ambil. Jadi intinya, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswaku sekalian, apa tujuan memilih e-commerce yang tepat? Yaitu untuk sukses berjualan, untuk sukses memasarkan. Ya, apa sukses jualan tergantung dari platform e-commerce? Tidak hanya itu, tetapi karena e-commerce bukan hanya platform, tetapi action dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, mungkin agak terlalu cepat karena waktu jualah. Nanti insya Allah akan saya share materi ini. Saya kembalikan ke moderator kita, Ibu Dr. Yanti. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haris atas sharing ilmunya. Saya menarik nih mencatat, saya meng-highlight bahwa marketing online itu merupakan bisnis yang dicari. Ya, saya setuju. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman saya sekalian, para pembicara, sekarang kita lanjutkan dengan Pak Farouk. Ya, kan tadi kita bicara tentang marketing online, berarti segala sesuatu harus ditampilkan secara online. Nah, Pak Farouk ini akan sharing pengalaman dan pengetahuan mengenai bagaimana mempresentasikan marketing online itu seperti apa sih gitu. Silakan Pak Farouk. Ya, terima kasih Bu Dr. Yanti. Saya share screen dulu ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, yang terlihat yang ganteng tuh. Sudah. Kalau orang ganteng udah kelihatan udah berarti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu Moderator yang ngajak saya untuk ikut di kuliah umum ini. Bang Aris, apa kabar Bang Aris? Lama nggak jumpa Bang Aris, ketemunya di sini ya Bang, sejak pandemi nih. Betul Bang Farouk. Pak Didin juga, terima kasih Pak Didin. Habis workshop sama Pak Didin nih di kampus, habis itu saya dipinjemin ruangan untuk bisa lakukan kuliah umum. Oke, dan mahasiswa-mahasiswa saya nih ada yang hadir nggak ya?
Tadi saya ancam nih kalau nggak hadir nilainya dikurangin ini. Hadir Pak, hadir. Iya Pak, itu udah pasti hadir. Hadir Pak, hadir, masuk semua masuk. Wah, mantap. Saya kasih tugas kayak nanti buat ya, Pak Faruk ya. buat mereka ini, soalnya mereka kan ada bolong-bolong kuis sama forum tuh, jadi saya kasih tugas buat Aduh, curhat ya. tulis tangan gitu biar datang juga. Oh ya, dan juga terima kasih ke Pak Ajat ya, Pak Ajat Wiratma, SH MPD. Terima kasih, beliau sebagai eksekutif produser ya dan news anchor di MNC News. Jadi terima kasih atas kehadirannya untuk bisa membagikan pengalaman sharing kepada mahasiswa kami di Undira. Oke, jadi pada sore ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang bagaimana sih kita melakukan presentasi bisnis online gitu. Nah, di sini saya membaca artikel dari entrepreneurshipbook.com. Dia mengatakan a great presentation give advantage for your business. Jadi sebesar 85% kesuksesan bisnis biasanya itu diawali dengan cara presentasi yang baik. Nah, ini merupakan salah satu peluang nih, salah satu tanda kode bahwa kita harus bisa melakukan great presentation. Nah, biasanya kalau misalkan bukan era pandemi, kita tuh biasanya bisa melakukan great presentation, kita bisa lakukan di ruangan, kita bisa menghipnotis para audiens secara langsung, kita bisa berinteraksi secara langsung. Namun eranya sekarang udah berubah, apalagi khususnya dalam 1 tahun belakang ini. Dr. Haris tadi sudah melakukan menceritakan berbagai latar belakang bahwa sekarang dunia itu udah go digital, udah didorong banget gitu. Jadi presentasi online ini udah sangat familiar dalam 1 tahun terakhir berkembang pesat. Bukan hanya di kantor, saya juga kan kerja di kantor di FVF, selalu melakukan meeting online. Lalu habis itu juga di kampus kita melakukan Zoom juga ke mahasiswa. Harusnya nih kampus kalau misalkan kuliah umum kita secara offline nih kalian harusnya ada di aula datang dan bisa ketemu sama Pak Ajat dan kece-kece lainnya, narasumber kece lainnya. Nah, tapi sekarang ini udah berubah. Nah, bahkan cara kita presentasi online, presentasi untuk bisnis pun juga berubah juga. Kita dituntut untuk bisa menyampaikan gagasan ide secara online. Bagaimana kita bisa mendapatkan bisnis tersebut, bisa melakukan presentasi yang memukau, kita harus ada tips and triknya. Sebenarnya banyak nih yang pengen saya sharing, cuma emang terbatas waktu, mungkin ada beberapa aja ya. Jadi sekarang saya pengen dasarnya aja bagaimana kita biar bisa efektif melakukan presentasi online. Nah, saya menyebutnya dynamic duo. Pertama ini sangat dasar sekali. Kalian harus pahami tentang teknologi aspek dasar online dari sisi teknologi pastinya. Habis itu yang kedua, bagaimana online presence kita. Bagaimana online presence kita ketika kita harus bisa berbicara presentasi online dan menampilkan diri kita dan presentasikan diri kita. Seperti itu. Nah, kita mulai di aspek dasar online. Nah, saya punya saran-saran untuk di aspek teknologi. Yang pertama, pastikan koneksi internet kalian tuh stabil dan aman. Nah, ini dasar banget ini basic banget. Kenapa? Misalkan kalian sedang lakukan presentasi online, dan ini presentasi bisnis. Kalau presentasi bisnis tuh biasanya presentasi yang cukup krusial ya momennya, karena kita didengar oleh mungkin atasan kita atau mungkin juga dengan calon klien kita, klien bisnis kita. Nah, ini tuh harus kita jaga banget bagaimana koneksi internet yang stabil. Saran saya, rekan-rekan nanti ketika lakukan presentasi bisnis online harus pastikan internetnya misalkan dengan menggunakan kabelan. Kabel biasanya kalau dicolok dia langsung lebih stabil, lebih aman, lebih smooth. Atau gimana kalau nggak ada, Pak? Kalau nggak ada, kalian nggak apa-apa pakai WiFi, tapi pastikan WiFi kalian itu aman dan stabil juga. Kalau perlu malah kalian coba laptopnya didekatkan dengan routernya, sumber WiFi-nya. Ini intinya agar menjaga koneksi internet kita stabil. Kan lucu kan, misalkan kita udah bagus banget nih persiapannya nih, kita udah bikin PPT yang bagus, kita udah latihan macem-macem. Tapi ketika kita lagi presentasi, putus gara-gara internetnya nggak stabil. Nah, itu kan akan mengganggu banget dan bikin gregetan. Dan juga akan di sisi profesionalitasnya akan kurang. Lalu yang kedua itu tentang suara luar dan kualitas suara mic. Ini karena kita dengan presentasi online, kita berada di ruang yang berbeda. Otomatis ketika kita sedang menjadi pembicara,
suara dari ruangan kita akan bisa masuk ke dalam laptop, atau bahkan sebagai audiens juga kalau nggak di mute kan suka ganggu tuh kalau misalkan kita lagi berbicara. Nah, ini harus diminimalisirkan. Gimana caranya? Coba rekan-rekan pindah ke ruangan kalau misalkan lagi presentasinya itu di rumah, coba cari tempat yang aman, yang tenang, terus habis itu dikunci kalau bisa pintunya, habis itu dikasih tahu ke anggota keluarga bahwa kalian sedang melakukan presentasi bisnis yang penting gitu. Jadi jangan sampai ketika kita lagi bagus-bagusnya presentasi, tiba-tiba emak kita marah sama adik kita misalkan. Atau misalkan anak kita misalkan datang ngajak main gitu kan. Nah, itu repot banget. Pastikan kondisinya aman, nggak ada suara dari luar, dan juga kualitas mic ini juga penting. Biasanya kalau presentasi online itu rata-rata saya yakin juga kita pakai mic bawaan dari laptop ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuma saran saya kalau misalkan kualitas dari mic dari laptop itu kadang kurang bagus, kurang jernih. Jadi lebih baik rekan-rekan berinvestasi sedikit untuk membeli mikrofon eksternal seperti mikrofon jepit, misalkan mikrofon lavalier mikrofon gitu yang biasanya dipakai buat pembawa berita atau misalkan youtuber. Nah, itu juga pakai aja tuh bagus. Atau misalkan kalau saya nih sekarang sedang pakai mikrofon yang built-in sama webcam eksternal gitu. Jadi bukan bawaan dari laptop. Seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu solusinya. Lalu yang ketiga, rekan-rekan pastikan hal-hal teknis lain yang diperlukan itu sudah standby. Misalkan rekan-rekan nih sedang mau memasarkan suatu website atau mau memasarkan suatu teknologi aplikasi. Nah, rekan-rekan harus siap itu dengan standby. Misalkan ketika sedang presentasi, rekan-rekan sebelum presentasi itu sudah pastikan dulu websitenya aman apa enggak, bisa login apa enggak, atau misalkan punya aplikasi yang mau dijalankan, misalkan koneksi database-nya ke aplikasinya udah oke apa belum. Jangan sampai ketika presentasi langsung ada waktu jeda 1 menit, 2 menit, 3 menit, yang krik-krik momen kita untuk sibuk mempersiapkan teknis-teknis, itu sebenarnya akan sangat terlihat tidak profesional dan kurang elegan. Jadi saran saya sebaiknya rekan-rekan mempersiapkan dulu hal-hal teknis yang berkaitan akan rekan-rekan deliver. Nah, itu dari sisi aspek teknologi, sangat dasar sekali. Lalu yang kedua yaitu online presence, aspek profesionalitas. Nah, ini sih simpel aja ya. Saya step satunya itu tentang background dan pencahayaan. Bagaimana ketika kita presentasi, cobalah kita membuat background yang bagus. Misalkan rekan-rekan di rumahnya itu ada ruangan yang bagus, terus di belakangnya ada rak buku, atau bisa rekan-rekan taruh vas bunga. Jangan terlalu penuh, jangan terlalu terlihat sumpek, bikin tempat yang elegan. Atau misalkan rekan-rekan mau bikin background green aja di belakang, atau background hitam, putih, itu juga nggak masalah. Pastikan warnanya kontras dan tidak mengganggu. Nah, lalu pencahayaan ini juga penting. Rekan-rekan pastikan pencahayaannya jangan membelakangi pencahayaan. Kalau misalkan kayak saya ini sedang presentasi sekarang, cahaya saya ada di atas. Nah, ini akan mengenai cahaya ke muka saya dan terlihat penuh. Gitu. Kalau misalkan rekan-rekan mau berinvestasi juga, rekan-rekan bisa beli itu ring light. Biasanya kalau misalkan tahu nggak YouTuber gitu yang fashion atau misalkan yang kosmetik atau apa, biasanya kan mereka kan pakai ring light ya. Nah, itu murah kok, kayaknya nggak nyampe 100.000 ring light. Nah, itu akan bagus, akan menampilkan cahaya yang nggak lebay banget, tapi juga nggak terang banget gitu. Itu bisa diatur cahayanya. Atau kalau mau modal lagi tuh pakai kayak foto studio tuh, yang kayak di TV-TV namanya soft lamp apa-apa gitu. Nah, itu boleh banget kalian berinvestasi seperti itu. Intinya pastikan background dan pencahayaan kalian maksimal. Lalu yang kedua, gunakan teknik eye level. Eye level ini maksudnya kita menggunakan teknik berbicara secara sejajar. Jadi rekan-rekan pastikan ketika kita sedang presentasi, kita hadir di presentasi itu tidak terlalu membaca teks, kita luas dan kita bisa kayak menatap mata audiens kita gitu. Jangan sampai biasanya ini ada kesalahan atau biasanya problem yang kadang tidak kita sadari kalau misalkan kita pakai webcam dari laptop nih. Nah, itu dia kan biasanya terlalu ke bawah atau mejanya ke bawah, kita ke atas, kita ngelihatnya gini nih. Nah, kalau kayak gini kan kayaknya kurang asik ya. Kalau misalkan audiens kita yang bos-bos klien kita ngeliat, nih orang ngapain sih, lagi mabuk apa gimana presentasinya begini. Kita juga kelihatannya kayaknya dari atas ke bawah. Nah, itu sangat jelek. Jadi usahakan bisa sejajar. Kalian bisa taruh laptop kalian dengan alas atau bisa diatur juga posisi tempat duduk
Kalau misalkan tempat duduk nggak bisa naik turun, diatur pokoknya sejajar. Nah, itu strategi eye level. Lalu strategi yang terakhir adalah gunakan pakaian yang baik. Nah, ini sebenarnya sangat mendasar juga. Jadi kalian saat lakukan presentasi bisnis, gunakanlah pakaian yang rapi, yang bersih, dan bagus. Usahakan kalau presentasi bisnis ini karena profesional, gunakan kemeja aja, kemeja. Nah, saya juga memberikan saran jika rekan-rekan menggunakan kemeja, saran saya sebaiknya pakai warnanya itu satu warna aja, misalkan abu-abu atau enggak putih atau enggak hitam, boleh. Jadi maksudnya itu supaya terlihat lebih elegan, lebih strong, lebih kuat auranya rekan-rekan. Soalnya saya pernah lihat rekan saya presentasi dengan menggunakan baju garis-garis atau banyak coraknya dan dia melakukan gerakan gitu, dikomplain sama bosnya. Kamu kayaknya nggak ini banget, nampilnya nggak asik banget gitu. Jadi bos saya itu ngelihat kayaknya ada efek getar atau efek bayangan karena pola bajunya gitu. Nah, itu sebenarnya simpel sih, tapi saya rasa penting juga jika rekan-rekan mempersiapkan atau pakai jas gitu. Intinya gunakanlah tampilan yang maksimal. Itu sih yang bisa saya sharing. Sebenarnya masih banyak aspek yang ingin saya sharing, misalkan dari sisi aspek non-verbal atau verbalnya, bagaimana kita membuat slide-nya, itu banyak banget yang kita bisa gali. Namun keterbatasan waktunya, saya hanya sharing 2 aspek ini aja. Dan saya yakin Dr. Ajat Wiratma ini akan memberikan materi yang lebih oke. Jadi biar dilanjutkan oleh hama beliau. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat pembelajar semua. Salam sehat semua. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Faruk. Tadi kita jadi rekan-rekan mahasiswa, tadi kita sudah mendengarkan marketing online itu merupakan bisnis yang dicari. Sekarang kita belajar tentang presentasi bisnis online itu the dynamic duo. Artinya teknologi dan personal itu sendiri ya, presenternya itu sendiri. Baiklah, kita sekarang dengarkan pembelajaran dari Bapak Dr. Ajat Wiratma tentang presentasi bisnis itu sendiri seperti apa sih yang jitu nih di masa pandemi. Silakan Bapak Ajat. Baik, terima kasih Ibu Clara. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terdengar baik ya suara saya ya? Bagaimana suara saya terdengar baik? Saya ingin mengimplementasikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Faruk ya. Memang Bagus ini Pak, suaranya jernih Pak Ajat. case banget kalau di pertemuan online itu adalah secara teknis kadang kita memang punya gagap. Dan mudah-mudahan semakin sering kita melakukan kegiatan online, maka kita akan semakin sering menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan. Kadang kalau kita ingin menggunakan virtual, tetapi tidak menggunakan green screen, akhirnya penyong-penyong mukanya gitu ya. Dan itu memang sangat mengganggu sekali penampilan kita pada saat melakukan presentasi atau berpenampilan di kegiatan-kegiatan virtual. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya bagi saya. Selamat sore, salam semangat untuk terus bergerak bermanfaat. Yang saya hormati Kepala Program Studi Manajemen Dr. Didin Hikmah yang tadi sempat menyampaikan sambutan. Para pembicara sebelumnya dalam webinar kali ini ada Pak Muhammad Al Faruk, kemudian Pak Ibnu, dan juga Ibu Clara, ini rekan saya. Sebagai moderator, selamat sore untuk semua mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Dan sebagai penghargaan untuk kita semuanya yang walaupun sore di luar mendung kita bisa tetap bersemangat untuk menyimak tadi ada beberapa hal yang sangat penting sekali dan mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan melengkapi apa yang sudah Bapak dosen sampaikan. Kita tepuk tangan secara virtual terlebih dahulu. Sekalipun berada di rumah, sekalipun di tempat yang berbeda. Ayo, mana tepuk tangannya? Kalau nggak dinyalain videonya, saya nggak tahu apakah lagi leje-leje ya, atau ada yang memang semangat di depan
laptopnya atau bahkan ada yang hilang gitu ya. Biasanya kan seperti itu. Tapi mudah-mudahan semuanya stay tune ya. Semuanya bisa menyimak apa yang saya sampaikan, dan sebagai doa sukses katanya kita harus kasih jempol 2 untuk kita semuanya yang sore hari ini hadir ya. Kalau yang lagi malu-malu ya sukses juga lah buat Anda. Baik, terima kasih. Sore ini saya diminta untuk berbicara tentang pengalaman di dunia kerja. Kalau teori, Bapak Ibu dosen yang pasti akan banyak menyampaikan di ruang kelas, ya, bicara tentang komunikasi bisnis, apa itu, ya, seperti apa konsepnya, tentu Bapak Ibu dosen yang lebih kompeten. Dalam hal ini, saya ingin sharing sebagai seorang pekerja, dan seperti apa, ya, hal yang mungkin dirasa penting, nanti kita bisa berbagi ya. Kalau mungkin saya nggak terlalu berpengalaman, Anda bisa jadi lebih berpengalaman daripada saya ya. Karena kenapa? Karena berbicara komunikasi ini selalu menjadi tantangan bagi saya, tantangan tersendiri. Karena tidak hanya mengajarkan, tetapi ini juga sebagai ajang pembuktian. Pembuktian bagi saya, apakah saya mampu menjadi seorang presenter yang baik, mampu untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, mampu menjadi pembicara yang menarik, mampu menyampaikan dan dipahami oleh para peserta. Itu adalah tantangan terbesar sebagai seorang pembicara. Anda sebagai pembicara publik dituntut untuk itu. Dan pada saat sore hari ini saya harus berbicara tentang komunikasi bisnis, itu kan pertaruhan juga. Jangan sampai kita berbicara komunikasi, tapi kok nggak menarik, tapi kok nggak sampai pesannya. Nah, hal seperti itu yang memang selalu menjadi kegundahan. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan itu dengan sangat baik. Tapi tidak kenal, tidak sayang, betul ya katanya. Demikian. Nah, izinkan dalam 2,5 menit saya memperkenalkan diri supaya memberikan gambaran sebetulnya yang sedang berbicara ini siapa. Dan nanti apa yang ingin saya sampaikan tentu tidak jauh-jauh lah dari pengalaman saya bekerja selama kurang lebih 14 tahun di dunia komunikasi. Kita lihat dulu siapa sih Ajat Wiratma. Mungkin ada yang udah kepoin saya, tapi kalau yang belum kita kenalan di sini. Dan memang ini adalah ajang untuk kita bersilaturahmi. Semakin sering bertemu, katanya di situ adalah banyak pintu-pintu rezeki, ya, dan kesempatan yang baik juga untuk kita bisa berjualan tadi ya, ada materi marketing yang sudah disampaikan oleh Pak Ibnu. Baik, para peserta semuanya, rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, mari kita simak terlebih dahulu 2,5 menit cerita tentang siapa Ajat Wiratma.
Baik, sudah semakin kenal, mudah-mudahan semakin sayang Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semuanya, sekalipun saya bekerja di media komunikasi, tapi tentu kalau berbicara tentang kekacauan komunikasi itu selalu ada saja. Ya, jadi saya ingin memulai sharing saya pada kesempatan sore hari ini dari apa yang disebut dengan communication breakdown, begitu ya. Untuk melengkapi presentasi saya, kita lihat juga saya sharing ya untuk PowerPoint-nya. Sebentar. Seperti ini, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Faruk ya, bahwa di dunia visual seperti sekarang ini kita juga harus siap dengan urusan-urusan teknis yang nggak mudah untuk kita bisa beradaptasi. Baik, apa sih sebetulnya yang disebut dengan kekacauan komunikasi itu? Ya, jadi kalau kita berbicara itu, kita tuh mengharapkan sesuatu dari lawan bicara. Apa yang kita ingin sampaikan tentu harapannya adalah dipahami secara utuh oleh yang diajak berbicara. Ya, jadi tidak hanya itu yang sebetulnya menjadi problem dalam praktek begitu, karena tidak hanya si penerima tidak paham atau komunikasi kita tidak baik ya, tapi juga bisa jadi salah sasaran. Iklan mobil mewah misalnya pada saat ditampilkan harusnya bisa ditonton oleh orang-orang kaya, tetapi ditonton oleh orang-orang tidak berpunya. Nah, itu sebetulnya juga communication breakdown begitu kan? Atau juga dalam kasus yang sempat heboh ya, ada kasus Basuki Cahayapurnama menyampaikan pidato secara langsung di depan masyarakat di Kepulauan Seribu, tidak ada masalah dengan masyarakat di sana pada saat itu. Tapi pesan itu kemudian diunggah di media yang lain, kemudian ditonton oleh orang yang lain. Nah, dan ini akhirnya menjadi satu permasalahan yang bergulir ke ranah hukum. Karena pesan yang sama mungkin saja dipersepsikan berbeda sesuai dengan entitasnya, sesuai dengan pengetahuannya, dan ada faktor-faktor lain tentu ya. Jadi kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu, Anda juga harus paham dengan apa yang Anda akan sampaikan, cara seperti apa, dan siapa yang menerima pesan itu. Karena lagi-lagi sekali lagi, jadi pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita ini tidak sama dengan orang lain. Pesan apa yang kita sampaikan bisa saja persepsinya berbeda. Dan ini bisa terus terjadi dan akhirnya kekacauan akan terus. Apalagi kalau sekarang kan tadi disampaikan interaksi kita itu banyak di WhatsApp group. Ini kan komunikasi yang dilakukan dengan teks, ya, salah ngirim emoji aja misalnya di WA itu bisa jadi perkara, ya. Bahasa teks itu dengan bahasa tutur itu akan jauh rasanya dan berbeda kesan penerimaannya. Jadi yang harus dipahami dan ingat bahwa apa yang kita pikirkan, teman-teman mahasiswa, itu belum tentu ya juga sama dengan yang orang lain pikirkan. Cari cara terbaik agar pesan yang Anda dan tujuan Anda itu bisa tercapai. Dan berbicara tentang komunikasi, ya bagi mahasiswa keterampilan komunikasi itu penting. Ingat, ini adalah keterampilan, jadi kita bisa karena terus diasah, bisa karena terus digunakan, tidak hanya sekedar tahu, tapi harus dipraktekkan. Di banyak perusahaan, ijazah itu sudah nggak penting lagi. IPK tinggi ya cuma jadi kriteria untuk kita bisa diundang wawancara. Belum tentu diterima. Ada 4 soft skill yang Anda harus miliki. Ada keterampilan, kemampuan Anda untuk bekerja sama, berkolaborasi. Anda mampu untuk menentukan skala prioritas. Ini yang dicari, termasuk juga keterampilan berkomunikasi. Mulai dari gestur Anda, narasi yang Anda sampaikan, kepercayaan diri Anda, semua menentukan di awal Anda pada saat wawancara. Hingga nanti Anda berkarir di dunia kerja. Dunia kerja ini mencari
tidak orang yang pintar saja, karena bisa jadi orang pintar itu nanti juga tadi ya, ada banyak orang yang kepintaran, nggak mau menerima masukan dari temannya karena saking ngerasa pintar. Kita cari yang biasa-biasa aja, yang kurang pintar dalam tanda petik, tapi kan bisa diajarin. Kadang ada banyak user yang melihat itu, ya itu menjadi pegangan. Keempat hal yang disampaikan ini, baik itu keterampilan, komunikasi, ya bagaimana Anda mampu berkolaborasi, Anda mampu menempatkan skala prioritas, manajemen waktu, itu yang paling dicari oleh user saat ini. Kepemimpinan bisa Anda dengan aktif di kepanitiaan seperti sekarang ya, menyelenggarakan webinar ya. Di situ juga Anda dilatih untuk bisa bekerja sama dengan orang, menyusun skala prioritas. Ada sesi kuliah sekarang ya, dengan kuliah komunikasi ini maka ada kesempatan juga untuk kita mampu untuk meningkatkan komunikasi kita dengan baik. Dan kalau berbicara tentang mengembangkan keterampilan berkomunikasi, rekan-rekan mahasiswa harus diingat ya bahwa berbicara tentang meningkatkan keterampilan berkomunikasi atau berbicara itu bukan banyak bicara. Bukan jadi orang ember gitu ya, apa-apa diomongin tapi nggak jelas. Ya, dalam praktek di dunia kerja yang harus Anda bisa pahami adalah bagaimana Anda memiliki keterampilan komunikasi bisnis. Apa saja itu? Mulai dari Anda menjadi pendengar yang baik. Siapapun pembicaranya, Anda harus menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik adalah pembelajar. Ya. Pendengar yang baik adalah orang yang sangat bijak, bisa menerima masukan-masukan dari orang lain. Dia akan mampu dengan cepat menyerap poin-poin penting yang disampaikan oleh pimpinan, kemudian mengerjakannya dengan baik, dan menyampaikannya dengan baik juga kepada tim yang lain. Kalau dia mampu menjadi pendengar yang baik. Erat kaitannya, keterampilan berbicara itu erat kaitannya dengan aktivitas Anda membaca, menulis. Saya selalu menyampaikan dalam kelas-kelas saya, kalau Anda ingin pandai berbicara, Anda harus rajin membaca. Tanpa Anda membaca, Anda hanya akan berbicara hal-hal yang sangat luar saja, ya, hal-hal yang tidak istimewa. Ada banyak presenter-presenter ternama, tapi karena kurang baca, ya hanya hahaha aja. Nggak ada muatan penting yang bermanfaat. Hanya hiburan semata. Ya, jadi Anda baca, Anda menulis, karena dengan keterampilan menulis Anda akan mampu memilah kata, menempatkan mana bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir itu dengan sangat cermat. Kenapa tugas akhir itu selalu ada kegiatan menulis? Ya karena di situ Anda dituntut untuk teliti, di situ juga Anda dituntut untuk mampu ya menjuantahkan isi pikiran-pikiran Anda dengan jauh lebih tenang, punya waktu. Dan kalau Anda terbiasa membaca, menulis, maka pada saat Anda berlatih keterampilan berbicara, itu tidak akan sulit. Banyak orang yang berpikirnya, udah latihan berbicara dulu, tapi materinya dia nggak punya. Terus mau bicara apa? Gitu. Kalau materinya nggak punya. Cara nyusun mana bagian awal, mana bagian inti, mana bagian akhir, kita nggak pernah terlatih untuk itu. Nah, berikutnya ya, berbicara juga erat kaitannya dengan bagaimana kita terbiasa untuk menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. To the point. Ya, di kantor tuh jangan banyak ngomong, to the point. Dan gunakan bahasa yang sangat sederhana. Kalau kita implementasikan dalam presentasi bisnis juga sama. Ya. Klien itu butuh yang to the point. Ya. Komunikator yang baik itu pandai memilah kata, pandai memilah bahasa mana yang harus digunakan. Tidak selamanya mahasiswa semuanya bahasa Inggris itu keren.
ada kalanya Anda justru harus menggunakan bahasa daerah jika perlu. Yang penting tujuan Anda itu tercapai. Misalnya, ketua panitia menyapa saya dengan bahasa asing. Saya ini orang Jawa Barat. Saya akan lebih respect terhadapnya pada saat punten, nuhun, itu juga digunakan. Nah, seperti itulah ya, berkomunikasi itu harus sangat fleksibel dan Anda bisa memilah bahasa dan kata yang akan Anda gunakan. Jadi tidak selalu keren presentasi dengan bahasa asing, tapi kalau orangnya orang desa ya dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana. To the point penting ya untuk nanti juga Anda membuat presentasi, mempresentasikan sesuatu. Dan kalau berbicara tentang presentasi, maka public speaking skill itu yang akan juga menjadi tuntutan untuk dilatih. Ya, sudah banyak media belajar saat ini. Ada juga role model yang bisa Anda menjadikan contoh, ya, tinggal Anda mau atau tidak. Ya, sekarang tuh banyak lah buku-buku public speaking, nonton di YouTube gitu kan. Atau Anda mencari sosok, wah ini Ajat Wiratma keren, cari aja seperti apa sih Ajat berbicara, seperti apa sih figur lain yang Anda favoritkan itu berbicara. Nah, itu bisa menjadi sahabat Anda untuk belajar di era virtual seperti sekarang. Kalau Anda belajar di tempat saya, di Tantowi Public Speaking School, itu kan mahal gitu kan. Tapi kalau di YouTube itu kan bisa Anda belajar kapan saja gitu kan. Yang penting Anda mau atau tidak. Berikutnya, dalam hubungannya dengan orang lain, Anda juga harus mampu untuk mendekatkan persamaan sehingga terbangun itu yang namanya kolaborasi. Ini menjadi kunci dari yang disebut dengan bagaimana kita memiliki keterampilan untuk bernegosiasi. Cari persamaan. Ya. Persamaan kepentingan, persamaan tujuan, ada win-win. Bukan merasa menang sendiri dan ingin diikuti. Anda harus tahu apa maunya klien pada saat Anda presentasi. Anda harus gali kebutuhan-kebutuhannya dan ada nggak kesamaannya. Dari situ Anda akan berkolaborasi. Nggak sulit Anda untuk bisa bernegosiasi. Tetapi kalau Anda hanya mengedepankan diri Anda sendiri, ya akhirnya nggak win-win gitu ya. Dan yang terakhir, keterampilan komunikasi penting juga untuk tadi marketing, ya. Tidak hanya seorang marketing dalam arti profesi, tetapi semua orang saat ini harus mampu menjual. Dalam tanda petik menjual diri itu adalah brand image, ya. Jadi Anda sebagai seorang pribadi itu harus mampu menjual diri Anda. Apa keunggulan Anda? Di era media sosial seperti sekarang ini, Anda tidak hanya menggunakan media sosial hanya untuk mencari hiburan semata. Ya, untuk apa Anda main medsos? Misalnya, Mahadilah, oh saya cuma kepoin mantan Pak, katanya gitu ya. Atau cuma stalking gebetan. Atau cuma follow lambe turah. Hanya segitu aja Anda menggunakan media sosial? Media sosial harus mampu Anda jadikan sebagai media untuk berjualan, termasuk juga jualan diri Anda. Saat ini, para user di perusahaan itu juga melihat aktivitas Anda di media sosial seperti apa. Itu akan menjadi profiling diri Anda. Ya. Oh, seperti ini, Mahadila, seperti ini, Aglina, seperti ini, Ibu Yanti, seperti ini, Pak Ibnu. Dilihat dari aktivitas di media sosial. Jadi jangan sembarangan juga untuk posting sesuatu. Ya, Anda harus pikir bagaimana marketing, begitu kan? Jadi apa keunggulan-keunggulan Anda itulah yang Anda tonjolkan. Dunianya sekarang sudah dunia digital. Ya, Anda bisa diundang tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Ya, dengan mereka hanya melihat profil Anda di media sosial. Dan lebih khusus lagi dalam hal ini nantinya ya yang Anda
akan tekuni sebagai marketing misalnya, Anda ya modalnya adalah komunikasi. Bagaimanapun Anda dituntut untuk paham atau merumuskan bagaimana konsep iklannya, konsep jualannya dengan berbagai platform tadi yang sudah disampaikan e-commerce begitu ya. Itu adalah hal-hal kunci yang penting untuk Anda bisa dalami dalam konteks berbicara tentang keterampilan berkomunikasi dalam bisnis. Ya. Fokus pada kelebihan, bukan bergelut pada kekurangan. Anda akan melakukan presentasi, ya. Yang penting itu bukan barangnya doang loh yang Anda presentasikan, tapi Anda sebagai komunikatornya. Nah, kalau Anda sendiri merasa sudah tidak percaya diri, aduh saya ini kayaknya rambut saya kurang, baju saya kurang, dari hal-hal kecil saja Anda sudah ribet begitu, ya repot presentasi Anda. Anda harus fokus pada kelebihan Anda, apa yang Anda miliki. Apakah Anda seorang yang suka humor? Tidak semua seorang stand up komedi itu mampu untuk membuat penontonnya bergelak tawa. Dan itu adalah keterampilan. Anda bisa kembangkan itu. Saya bukan orang yang ahli untuk membuat Anda tertawa. Tapi saya harus mampu mencari apa kelebihan saya. Apakah senyuman saya memikat? Kalau Anda merasa bahwa senyuman Anda memikat, maka Anda harus awali setiap presentasi Anda dengan senyuman. Ya. Jika penampilan Anda itu adalah penampilan yang memikat, maka jaga penampilan. Atau saya tuh nggak punya ini, nggak punya itu. Ingat ya, para pembicara itu semuanya tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, tapi mampu menghadirkan kelebihan-kelebihannya. Ada seorang motivator terkenal, dia seorang disable, tidak memiliki tangan dan kaki, tapi mampu menceritakan hal-hal yang menggerakkan orang. Dan itu mempengaruhi orang di dunia. Mungkin kita melihat, oh kurang, tapi ternyata dia mampu menonjolkan kelebihan. Ya, jadi pada saat Anda akan melakukan presentasi, tidak hanya produknya saja yang disiapkan. Ya, kalau dalam bahasa saya di presentasi adalah verbalnya itu, ya materinya, tetapi diri Anda yang juga harus dipersiapkan. Ingat, dalam sebuah presentasi, Anda harus juga memegang 5 elemen penting dalam komunikasi. Memahami peserta. Ini problem di kelas online. Ya. Kita belum pernah ketemu, kita sangat jauh, tadi ada problem tentang teknis, begitu kan, yang kadang membuat interaksi pembicara dengan pendengar itu tidak human ya. Kita jadi punya jarak, seperti apa nih saat ini Mbak Dian Setiarini, Pak Suparno, Pak Hendrawan, saya nggak tahu apakah lagi tertarik dengan saya, atau lagi malah tidur gitu ya. Ibu Anjarwati, Ibu Siti, Mbak Ceci, ini banyak para peserta di sini, tapi kita tidak terlalu dekat. Ini adalah tantangan dalam kelas online atau pertemuan virtual seperti sekarang ini nih ya. Tapi bagaimanapun tugas Anda sebagai seorang pembicara, Anda harus mampu untuk bisa memahami peserta. Anda harus mampu untuk bisa memahami lawan bicara. Misalnya, Mas Mahadilah udah kepoin saya tuh. Siapa sih Ajatul Ratma? Terus say hi ke saya. Pak, saya Mahadilah, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Saya punya acara, bla 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 gitu. Anda harus tahu siapa saya gitu kan. Apa sukanya, enaknya kapan gitu kan, ngubungin. Hal seperti itu yang harus Anda gali sebelum Anda berbicara. Kalau secara personal Anda bertemu dengan orang itu Anda harus kuliti dari awal sebagai modal Anda mempersiapkan pertemuan itu dengan sangat baik. Kalau Anda akan berbicara dalam skala public speaking begitu kan, dalam jumlah yang sangat besar, Anda harus memahami siapa pesertanya. Setidaknya ada beberapa kesamaan. Kenapa peserta itu datang, hadir, duduk, mendengarkan kita?
Apakah orangnya memang terpaksa atau antusias, niat sendiri? Seperti sore hari ini, saya berbicara dengan mahasiswa, apakah terpaksa karena dosen-dosennya tadi ya? Kalau nggak datang, nanti awas di kelas ya. Nah, kalau orang yang tertekan seperti itu harus seperti apa kita ngadepinnya? Kan berbeda dengan orang yang sangat antusias. Apakah orang itu membutuhkan kita atau kita yang membutuhkan mereka? Itu juga penting untuk kita bisa memahami peserta. Tidak hanya usianya, tidak hanya gender gitu kan, atau jenis kelamin, tetapi juga kepentingan-kepentingan lain yang akan mempengaruhi keberhasilan Anda berbicara. Karena kalau Anda berhadapan dengan orang tua yang serius, misalnya, Anda banyak bercanda, ya nggak bakal berhasil presentasi Anda. Kalau bos Anda, pimpinan perusahaan Anda adalah seorang yang terbuka, influencer, ya kepribadian itu yang terkenal ada salah satu konsep berbicara tentang kepribadian itu kan ada influencer, kemudian ada steady, ya, ada compliant, gitu kan. Anda termasuk yang mana? Mungkin Anda bisa pelajari, ya, seperti apa teori kepribadian. Tapi saya ingin sedikit mencontohkan, misalnya bos Anda itu influencer, ya, orangnya sangat terbuka. Nah, kalau orangnya sangat terbuka, rame, kelihatannya nggak suka yang bertele-tele, nggak suka yang detil, begitu, maka presentasi Anda harus to the point. Dan Anda harus juga rame. Ya, biasanya suaranya keras, kalau yang orang influencer itu berani tampil, menyapa lebih dulu, begitu. Tetapi beda halnya dengan orang yang steady. Atau bahkan orang yang compliant, orang yang tertutup rapi. Anda lihat saja mejanya, apakah mejanya berantakan atau mejanya rapi. Orang yang compliant itu kan kalau pensil aja ditaruh sama dia di satu tempat, kemudian dipindahin sama OB, dia akan pindahin lagi ke tempat semula. Begitu rapinya orang itu, maka yang harus Anda lakukan dalam presentasi itu adalah menampilkan hal-hal secara detail. Kalau yang tadi ya, influencer itu adalah orang yang, ini rugi apa untung? Selesai. Tetapi orang yang detail tadi, Anda harus jabarkan. Untungnya tuh berapa, dari mana? Ruginya tuh berapa, dari mana saja. Dengan angka-angkanya. Kalau orang yang rame nggak suka yang seperti itu, apa sih? Ya udah aja langsung, kita nih untung apa rugi? Gitu. Setelah Anda memahami siapa peserta Anda, siapa lawan bicara, ya peserta itu, siapa yang Anda ajak bicara. Berikutnya adalah mempersiapkan isi presentasi, apa muatan materinya yang Anda ingin sampaikan, buat sesimpel mungkin hal-hal kunci yang Anda sampaikan. Biasanya orang akan lebih berkembang dalam bercerita. Ingat ya, berceritalah. Itu yang baik, bukan membacakan. Membacakan presentasi. Tidak, tapi berceritalah Anda. Jadi poin-poin saja yang Anda bisa sampaikan, Anda bisa dukung dengan gambar supaya imajinasi Anda bisa lebih berkembang. Berikutnya, bawakan itu dengan sangat percaya diri. Ya, beberapa faktor yang membuat orang tidak percaya diri itu adalah tentang tadi, kurangnya persiapan. Orang yang nggak punya persiapan yang baik pasti keteteran. Sebiasa apapun dia berbicara, saya setiap hari misalnya siaran, tapi saya tidak pernah mempersiapkan diri dengan baik, saya akan mewawancarai narasumber, tapi saya tidak pernah belajar terlebih dahulu tentang siapa narasumber saya, kompetensi dia, pengetahuan dia, dan tema yang akan saya bawakan, pasti saya tidak akan membawakannya dengan sangat percaya diri. Salah-salah lah, bahkan bisa out focus. Berikutnya, tidak percaya diri itu adalah karena dia merasa pengetahuan dia itu lebih rendah daripada orang yang diajak berbicara. Ingat ya tadi, banyak orang mendengarkan kita itu karena kepentingan kita. Ada hal yang istimewa dari kita. Walaupun yang dibicarakan itu adalah hal yang sama, tapi tidak untuk Anda itu besarkan. Karena itu akan membuat Anda jadi tidak percaya diri.
Misalnya, Anda pernah dengan saya mendengarkan materi yang sama. Karena sudah tahu, biasanya kita menjadi tidak percaya diri. Karena orang-orang ini udah tahu nih sebetulnya apa yang saya sampaikan. Tetapi ingat, bisa saja lupa dia tuh, makanya dia duduk lagi, dia mendengarkan pembicaraan kita. Karena dari sekian slide yang disampaikan, belum tentu semuanya itu kemakan. Belum tentu, ya. Dan mampu untuk bisa mengontrol situasi. Ini juga menjadi challenge, ya. Di masa pandemi seperti sekarang ini ada banyak kegiatan virtual, bagaimana mengontrol situasi itu satu hal yang sangat sulit. Saya sendiri mengakui itu karena tadi kita tidak bisa berinteraksi langsung. Saya nggak tahu Ibu Siti Tarminah ini lagi ngantuk atau tidak. Saya tidak tahu Ibu Elna Ilyasin lagi ngantuk atau tidak. Ibu Vira Amalia lagi memperhatikan saya atau tidak. Apakah Pak Ibu Salsabila merasa kesulitan mendengarkan saya atau dia lagi ngobrol sama orang lain? Saya nggak tahu. Udah mah videonya ditutup gitu kan, dan kita memiliki ruang dan jarak yang dibatasi. Nah, ini satu hal yang menjadi PR, tapi apa yang harus kita lakukan? Ya kita juga selain berbicara nih seperti sekarang ini gitu ya, kita harus kontrol juga, kita tetap siap dengan mouse kita. Kalau ada yang tadi suara-suara dari belakang, kan ada saja peserta itu yang mengaktifkan audionya dan itu akan membuat suasana menjadi tidak kondusif. Kita harus sebisa mungkin untuk bisa mengendalikan itu tanpa tergantung dengan operator. Dan sebagai pembicara yang baik, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, ya, jadilah orang yang terus belajar, ada feedback, Anda bisa itu jadikan sebagai pembelajaran, ya. Karena bagaimanapun yang disebut dengan komunikasi itu adalah berinteraksi dan adanya feedback, ya. Komunikasi itu adalah feedback. Ya, jadi kita nih kalau berbicara, kalau dianya nggak ngasih respon, ya berarti nggak jalan tuh komunikasinya, hanya satu arah saja. Tetapi harus kita juga fleksibel untuk menarik ya pesan-pesan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, tidak oleh suara saja, tetapi oleh kedipan mata, ya, ada kerutan dahi, begitu. Itu menunjukkan bagaimana dia berinteraksi dengan kita, respon. Ya, tidak harus Pak Ajat ini udah waktunya udah mau habis. Nggak harus seperti itu, tapi gini-gini aja itu udah respon misalnya, gitu ya. Hal seperti itu yang harus kita jadikan sebagai bagian penting pada saat kita sedang berbicara, sedang presentasi, ya. Peserta kita ini atau klien kita ini tertarik nggak ya dengan apa yang kita bicarakan? Nah, kalau merasa bahwa responnya negatif, gitu, Anda harus cari cara bagaimana situasinya bisa cair terlebih dahulu. Makanya tadi keunggulan-keunggulan itu tidak harus terus aja sampai terakhir begitu kan. Karena kalau misalnya di menit pertama Anda berbicara dengan orang, kemudian 5 orang di depan Anda itu sudah gini aja. Tidak tertarik, ya buat apa Anda lanjutkan? Anda bisa buat ya suasananya menjadi lain dengan bertanya. Gimana, Ibu Siti? Masih semangat? Masih semangat. Ya kasih jempol kalau semangat. Nah, oke ya. Nah, Ibu Nadia, nih Ibu Nadia nutupin kameranya. Apakah masih semangat? Masih, Tuh Pak. kan? Oh, oke, masih ya. Kalau masih, yes gitu bilang. Yes. Nah, oke ya. Baik. Kita harus bisa menjadi seorang pembicara yang sangat fleksibel ya. Jangan Anda kalau lagi di kelas misalnya ya, dosennya ini udah nggak menarik nih. Kelihatan orang yang melihat presentasi Anda itu tidak tertarik, itu dengan gesturnya aja udah kelihatan. Dia berkegiatan lain, ambil handphone ya, nulis-nulis. Udah nggak ngedengerin Anda, buat apa Anda lanjutkan? Ya. Anda bisa alihkan dengan hal-hal yang
bisa membuat situasi menjadi lebih baik lagi. Tadi dengan bertanya, salah satu tips yang sering digunakan oleh para pembicara, atau mengajak para peserta untuk berkegiatan bersama. Saya ini guru TK, jadi kalau anak-anaknya sudah crowded gitu ya dalam kelas, sayangnya kalau di kelas online itu memang tidak seramai di tatap muka begitu. Jadi kalau sudah tidak bisa terkendali, kita melakukan kegiatan bareng-bareng. Mulai dari tepuk tangan bersama, bernyanyi bersama, kemudian kita melanjutkan kembali ke pelajaran yang kita akan ajarkan. Nggak bisa kita terus aja ya asik dengan bor kita, ini anak-anaknya sudah gelisah, nggak bisa. Ya, kita harus fokuskan dengan kegiatan-kegiatan yang menarik, yang membuat mereka kembali menjadi kita menjadi pusat perhatian dari mereka. Berikutnya, pada saat Anda presentasi, Anda harus paham apa sebetulnya faktor yang paling mempengaruhi dari sebuah presentasi seseorang. Yang paling berpengaruh itu adalah gestur. Penampilan Anda, mahasiswa ya, bukan materi Anda, penampilan. Di luar itu ada komponen yang penting juga untuk Anda asah adalah bagaimana voice Anda. Ya, Anda bisa bayangkan sore-sore kayak gini, kalau saya membawakan gimana Mbak Nabila, Mbak Angila, Mas Mahadila, masih semangat nggak? Nggak ada terbangun semangat itu. Jadi kita juga harus bangun itu dari diri kita. Jadi ada powernya, ya. Vokalnya itu diasah. Karena vokal itu juga bisa membuat mood kita jadi berubah. Mood peserta atau lawan bicara juga berubah. Ya. Anda ingin kelihatan pintar, tetapi karena Anda orang Jawa Barat, misalnya saya orang Jawa Barat, tetapi saya menggunakan dialek-dialek seperti orang Jawa Barat yang dipersepsikan, ya, ada stereotip seperti Kabayan. Gimana tuh ya? Jadi saya tuh pengen, saya tuh kelihatan cerdas, tapi pada saat saya jualan gitu ya, jadi jualannya tuh kayak gini gitu, pakai bahasa Sunda gitu ya. Yang ada para pesertanya tuh malah tertawa, bukannya malah serius ngeliatin saya. Nah, bayangkan kalau Anda presentasi dengan dialek daerah yang seperti itu. Akan terlihat lucu Anda, sekalipun presentasi Anda, PowerPoint Anda sudah sangat serius. Makanya Anda harus olah tuh, untuk mereka-mereka yang, aduh kayaknya saya punya logat yang memang medok banget nih dari Tegal misalnya, atau Jawa yang juga kelihatan tuh Batak, misalnya Sunda, gitu. Itu Anda harus latih supaya tidak ketara. Ada standarnya. Ya, Anda bisa lihat ya, para presenter itu kan nggak ada yang membawakan berita dengan logat daerah karena akan terlihat tidak serius, ya, tidak smart tadi ya. Saya pengen kelihatan gagah gitu, tapi suara saya pengen kelihatan gagah, tapi suara saya segini, gimana tuh gitu kan? Gimana mau kelihatan gagah kalau suara saya tidak diolah? Nah, Anda harus jaga vokal itu, tetapi di luar itu yang penting adalah bagaimana penampilan Anda, ya, mulai dari tadi cara berpakaian Anda harus sangat rapi, sesuai dengan konteks, begitu kan? Kalau Anda bertemu dengan klien tentu formal, beda dengan bertemu dengan teman, dan pada saat Anda berbicara, Anda gunakan tangan Anda, gestur wajah Anda harus menatap orang yang Anda berbicara, Anda ajak bicara, itu harus Anda tatap. Sekalipun virtual, ya. Memang sangat sulit. Saya tidak membayangkan bagaimana Ibu Mayang Putri melihat saya, Ibu Erna melihat saya, Pak Yosep melihat saya karena ditutup kameranya. Tapi saya berusaha untuk melihat para peserta yang sedang ikut webinar kali ini. Karena itu juga akan membuat ya saya bagaimana cara untuk bisa mengendalikan presentasi ini. Ya, berceritalah, bukan membaca atau menyampaikan PowerPoint. Berikutnya, dari luar masalah presentasi, saya ingin juga sedikit sharing, ya, berbicara tentang komunikasi bisnis di dunia kerja, rekan-rekan mahasiswa, ya. Anda harus bangun
komunikasi itu yang memungkinkan Anda mampu berkolaborasi, ada ruang untuk berbagi ide sehingga muncul ide-ide yang baru. Jadi kalau di kantor tuh bukan ngegosip ya, bukan ngomongin tentang trending topik apa hari ini, tetapi ide-ide baru. Ya, sehingga muncul yang namanya inovasi dan juga tadi ada kepentingan-kepentingan bersama yang dikomunikasikan sehingga terjalin kolaborasi. Networking penting ya. Jadi Anda tuh harus bangun kesempatan di era seperti sekarang ini sangat terbuka. Anda bisa kenalan itu lewat Instagram, lewat Facebook. Nggak tahu dari mana, tahu-tahunya jadi temen gitu ya. Berbeda dengan di Jepang. Kalau di Jepang itu sangat tertutup sekali. Tapi kalau di Indonesia ini semuanya bisa jadi temen. Nggak kenal awalnya tapi langsung kepoin Instagramnya langsung jadi temen. Nah itu harus dijadikan sebagai networking hingga nanti memudahkan Anda untuk melakukan aksi-aksi lain, terutama juga dalam bidang bisnis. Ya, kita tahu misalnya kemarin ada BTS dan McDonald itu adalah salah satu kolaborasi yang apik di era digital seperti sekarang ini kalau dari sisi marketing. Dan Anda tuh harus mampu seperti itu melakukan kegiatan-kegiatan. Bagaimana misalnya kolaborasi dilakukan antar program studi, gitu kan, untuk membuat webinar ini menjadi lebih hype, gitu kan, menjadi lebih diketahui oleh orang banyak. Tidak bisa sekarang itu hanya diri kita sendiri yang bekerja. Begitupun pada saat nanti Anda terjun di dunia kerja, Anda harus menjadi orang yang mau berbagi dan budayakan itu sebagai bagian dari diri Anda, gitu ya. Jadi orang tuh jangan dibiasakan gosipnya, tapi berbagi ide lah, biasakan seperti itu. Komunikasinya tuh komunikasi ide. Dan kalau lagi dengerin orang yang kita anggap sebagai orang yang memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan yang lebih. Kalau kata Om Bob Sadino almarhum, itu kita harus menjadi orang yang bisa mengosongkan gelas kita untuk kita jadikan sebagai tempat biar dia yang isi yang penuh. Kita terima aja semuanya. Kalau bertemu dengan orang yang baru dan jadikan dia sebagai seorang guru. Ya, baik. Rekan-rekan mahasiswa, di luar itu semuanya yang juga tidak kalah penting adalah sekalipun era virtual, waktu diskusi pada saat saya menjadi mahasiswa, di mana saya mengangkat tema tentang bagaimana aktivitas di dunia maya, hukum cyber dan hukum secara langsung, saya mengatakan bahwa baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, yang namanya etik itu universal. Jadi Anda juga harus mampu mengangkat etika-etika yang Bapak Ibu Anda ajarkan sejak Anda kecil, begitu kan, dalam kehidupan Anda di ruang global seperti sekarang ini. Tidak menjadi orang yang mentang-mentang instan, misalnya tidak ada say hi yang sopan dengan orang yang lebih tua. Kadang-kadang kan ngerasa udah namanya juga era digital, komunikasinya dibangun secara instan. Saya melihat ada banyak misalnya rekan-rekan mahasiswa itu yang nulis email aja nggak pakai prakarta awal misalnya, atau berkomunikasi lewat WhatsApp langsung begitu kan. Anda harus lihat siapa nih orang nih. Orang ini orang millennials atau orangnya udah baby boomers gitu. Kalau orang baby boomers Anda harus lihat ya, secara etik dia memegang apa. Dia harus tahu Anda siapa, dari mana, kenalkan Anda dulu. Hal seperti itu tuh penting ya sekarang ini. Jadi kadang ada gap antara millennials dan baby boomers itu karena tidak dikomunikasikan dengan sangat baik ya. Ngerasa bahwa yang kita lakukan dengan teman kita itu sama dengan apa yang kita nanti akan lakukan kepada bos kita. Ingat ya, bos kita ini banyak kan baby boomers ya. Masih banyak baby boomers sekalipun sudah ada banyak ya CEO yang dari kalangan millennials gitu. Dan komunikasi harus dibangun dengan tetap mengedepankan etik. Kalau secara internal menambahkan tadi yang disampaikan ya, yang paling penting adalah bagaimana kita membangun citra diri kita, bagaimana kita belajar dari masukan-masukan yang diberikan oleh orang lain ya. Di era seperti sekarang ini kan eranya virtual, media sosial itu harus kita jadikan sebagai ajang untuk kita bisa mempresentasikan diri kita dengan tadi segala kelebihan-kelebihan kita,
banyak cara, baik itu audiovisual atau grafis atau teks, ya itu adalah pilihan-pilihan komunikasi yang nanti akan Anda berikan. Tetapi dalam pertemuan ini, kalau Anda ingin mempresentasikannya secara human, gitu kan, Anda hadir secara langsung. Ingat yang tadi ya, verbal, vokal, visual. 3F itu akan membuat Anda menjadi seorang presenter yang baik pada saat Anda menyampaikan presentasi. Kira-kira itu Bu Yanti, rekan-rekan dosen Universitas Dian Nusantara yang bisa saya sampaikan. Baru aku mau cut. Kang Ajat, ini ada pertanyaan nih yang cepat ya. Jadi gini, saya simpulkan aja. Ada pertanyaan, kalau misalnya kita sudah persiapan, tapi tiba-tiba bos bilang diganti gitu loh. Jadi tadinya kita hanya teman kita yang mau presentasi, kita hanya cadangan. Tiba-tiba teman kita nggak bisa, terus jadi kita yang maju. Apa nih tipsnya dalam presentasi komunikasi bisnis? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih tips dan triknya dari Mbak Nadia Islamia? Tips dan triknya agar pesan-pesan dalam presentasi bisnis yang kita lakukan itu bisa terorganisasi dengan baik dan dimengerti dengan audiens, sehingga akhirnya tujuannya goal bisnisnya. Terima kasih. Itu aja. Baik, untuk yang pertama ya, yang agak jelas pertanyaannya Bu Yanti, maaf. Jadi kita ini kalau dalam bagian tim itu jangan jadi ekor, ya. Kalau kita menjadi bagian dari tim, kita tuh harus menjadi otak dari tim itu. Semuanya harus berkolaborasi, semuanya harus aktif. Sekalipun tadi kita sudah menunjuk orang untuk menjadi seorang presenter atau speaker, ya. Tetapi bukan berarti kita tuh tidak paham dengan apa yang memang kita akan presentasikan secara tim. Tidak serta-merta pimpinan itu menunjuk kita atau orang lain. Kenapa kita? Karena kita juga menjadi bagian dari tim. Nah, jadi saran saya adalah dimanapun Anda tuh harus bercahaya. Jadilah Anda penerang, jadilah Anda bermakna, jangan jadi ekornya doang, ikut-ikutan orang. Jadi kalau kerja kelompok, siapapun menjadi presenternya, siapapun yang Anda tunjuk, itu hanya perwakilan saja. Tetapi Anda juga harus mampu untuk bisa mengerjakan yang dia kerjakan. Gitu ya. Itu yang paling penting adalah bagaimana kita juga bisa mengemban tanggung jawab itu. Nah, kadang ada banyak orang yang karena tim ngerasa bahwa ya udah dia aja gitu kan, dan kitanya jadi nggak siap. Ya, persiapan itu penting. Jadi kalau ada tim yang akan melakukan presentasi, semua anggota tim itu harus paham dengan isinya. Itu sih yang sekiranya bisa saya sharing ya Bu Clara ya. Jadi dalam kondisi apapun kalau kita hadir, kita tuh harus siap. Jadi jangan kita hadir tuh cuma tampang muka aja gitu kan. Kita harus bawa sesuatu. Tadi materinya, setelah kita paham kita akan bertemu dengan siapa, kita persiapkan materinya apa. Ngapain kita hadir? Kalau nggak hadir nggak bakal kita di challenge untuk dimintai untuk menyampaikan sesuatu. Tapi karena kita hadir, ya kita punya tanggung jawab untuk kita membekali diri kita. Itu namanya jadinya kalau mau perang itu kita tidak menyiapkan amunisi dengan sangat baik, dan itu keliru, saya pikir ya. Jadi buat teman-teman, jadilah selalu bersinar, sekalipun dalam prakteknya diterwakilkan, gitu ya. Dan berikutnya yang kedua, mohon maaf, Bu Clara, boleh diulang? Itu tips dan trik agar pesan-pesan dalam presentasi bisnis itu bisa terorganisasi dengan baik dan dimengerti oleh audiens. Baik. Bahasa dan katanya yang dipilih sesuai dengan pemahaman dari audiensnya, ya. Tidak selalu bahasa yang kita gunakan itu sama dengan pemahaman bahasa dari audiensnya. Berikutnya, sampaikan dengan sangat sederhana. Sampaikan dengan sangat sederhana, poin pentingnya saja. Orang itu tidak bisa mengingat kecuali yang jenius, ya. Dalam beberapa pertemuan seperti sekarang ini saja, dari awal tadi saya bicara sampai akhir, nggak banyak orang yang bisa ingat semuanya. Maka di akhir presentasi yang paling penting adalah Anda mengembalikan konsentrasi peserta dengan kata-kata kunci.
3 saja kata kunci, nggak usah lebih. Orang biasa-biasa seperti saya ini, seperti kita kebanyakan itu, cuma bisa ngingat 3 di akhir pertemuan itu. Lebih dari 3, itu ya orang-orang jenius itu ya, biasanya ada 5, 6 gitu kan. Jadi 3 poin saja. Kalau saya pada kesempatan sore ini menyampaikan bagaimana cara presentasi yang baik, Anda pegang rumus 3 V-nya itu. Verbal, vokal, visual. Ingat itu aja. Ya. Jadi pada saat di akhir presentasi, jangan sampai lupa Anda mengingatkan kembali fokus kepada inti pesan utama. Nggak usah banyak-banyak. Dan itu adalah yang pasti akan diingat. Karena dalam presentasi itu yang paling menentukan adalah bagaimana kita mengawali presentasi dan bagaimana kita mengakhiri presentasi. Mengawali dengan sangat baik, menjadikan kita sebagai fokus dari audiens, ya bagaimana caranya. Seperti tadi misalnya saya menyapa terlebih dahulu, mengajak untuk bertepuk tangan, setidaknya supaya orang, ada nggak sih yang ngedengerin saya gitu ya, dan akhirnya semuanya bisa fokus terhadap saya. Berikutnya, di akhir nanti, Anda pada saat presentasi, Anda fokuskan kembali. Inti dari komunikasi bisnis itu apa? Dari presentasi itu apa? Nggak bisa diingat tadi dari awal, bla 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 bla. Aduh, udah lupa lagi biasanya gitu ya. Kita udah selesai nih webinar, apa ya yang tadi itu? Nah, 3 saja kalau dalam public speaking, verbal, vokal, visual. Materinya Anda siapkan, audio ya, secara suara Anda juga persiapkan dengan sangat baik, dengan sangat berlatih A, I, U, E gitu ya. Dan gesturnya Anda bisa berlatih dengan terus ya, bercermin setiap pagi. Hai, gimana Bu Yanti? Hai, Mahadilah. Nah, jadi belajarlah dengan cermin, itu salah satu tips dari saya. Oke, terima kasih Pak Dr. Ajat. Pengennya sih manjang ya, gimana nih mahasiswa-mahasiswa kami? Nanti ya kita bikin sesi 2 ya. Mau? Setuju? Setuju. Bu. Oke. Setuju, Bu. Yang penting 3V ya semuanya ya. Saya minta nanti panitia merecord pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita kasih PR buat Pak Ajat, Pak Dr. Ajat, nanti biar kita share by email ke kawan-kawan ya. Ini ketua Pak Mas Mahadilah ya, tolong ya direkam pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu dengan Mbak Ceci. Pertanyaan-pertanyaan nanti kita tinggal kasih ke Pak Ajat untuk dijawab. Ya, karena waktu sudah mau habis, jadi tadi kata kayak Pak Ajat, tak kenal maka tak sayang, maka kita foto bersama ya. Iya. Tapi harus dibuka, videonya dibuka semuanya Bu Yanti. Iya, harus dibuka ya semuanya ya. Kasih jempolnya, kasih jempolnya. Cakep-cakep loh, ganteng-ganteng. Oke, Mahadila siap? Ya, Bu. Lagi sih. Oke, coba dibuka semua videonya. Kenang-kenangan buat Pak Ajat, terus juga kita bisa kasih bukti ke kampus bahwa kita beneran serius belajar dengan santai tapi ya. Oke, siap? Ya, dan saya apresiasi sekali ternyata semuanya saya buka hadir, kamera nih ya, walaupun di mobil nih Kak Yanti. Oh iya dong, iya. Maskernya lepas dong Pak Didin. Maskernya yang ganteng dong. Biar kelihatan kaprodinya. Saya walaupun di mobil nih tuh buka kamera Pak Ajat, salam kenal Pak Ajat. Luar biasa, terima kasih Pak Didin, salam kenal. Ayo cepat foto, sebentar lagi tinggal 1 menit lagi nih. Sudah, kasih jempol 2 ya. Pak Didin jangan. Pak Didin jangan, kecuali Pak Didin. Oke udah, Madila. 2, 3. Sudah Bu. Sudah semua? Sudah semua? Oke, udah. Oke, Mahadila ada mau ngomong sesuatu? Mahadila nih ketua kita, ketua penyelenggara. Say something? Ya. Terima kasih Bu atas semuanya. Iya. Terima kasih buat tim, terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Nah, akhirnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kalau mau ada yang lain-lain lagi, boleh minta ke dosennya masing-masing ya. Dengan Pak Haris, dengan Pak Faruk ya, PR. Gantian kita. Aku siap bantu, oke? Oke.
Saya akhiri semuanya. Salam sehat semua. Jangan lupa pakai masker, jauhi kerumunan. Ya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.